Banyak orang yang bingung gimana caranya untuk kita bisa jago networking. So, lu jangan skip video ini karena gua akan bahas hal tersebut dan lu bakal dapetin sesuatu setelah lu ngeberesin materi dari video yang satu ini. Yuk, kita mulai. Hai, gue dengan Samuel Moses dari Mentor Public Speaking dan gue bakal share bagaimana cara gua melakukan networking sama orang lain. Dan apakah gue jago? Basically masih dalam tahap latihan sih ya. Nah, untuk bisa jago networking, tentunya kita harus sering-sering ketemu orang, sering-sering mencoba trik-trik yang bakal gue sharing di sini. Dan semakin lu sering mencoba trik-triknya, jurus-jurusnya, metode-metodenya, dan lu praktekin di setiap ketemu orang, lama-lama jurus-jurus itu atau metode-metode itu bakal menerap atau bakal nempel di diri lu dan lu bisa melakukan itu semua dengan cara yang refleks. Oke? Nah, apa aja yang bakal gue bahas di video ini? Langsung aja gue sebutin chapternya ya. Chapter 1, kita akan membahas tentang pendengar yang baik itu adalah skill yang tertinggi. Jadi bukan jago ngomong ya, bukan jago berbicara atau jago bacot, bukan. Tapi adalah pendengar yang baik adalah skill tertinggi. Nanti gue bakal bahas. Yang chapter kedua, gue akan membahas tentang amigdala, di mana ini adalah sebuah part dari otak ya, yang kecil, yang mana mengatur respon manusia terhadap sebuah peristiwa. Oke, dan ini ada penting banget dalam pergaulan, dalam networking ya. Bagaimana kita mengerti sistem kerja ini sehingga kita bisa mencari lawan ataupun kawan yang cocok sama kita. Nextnya, kita akan ngomongin rasio give and take dalam hubungan ya. Jadi chapter ketiga, kita akan membahas tentang give and take atau take and give dalam hubungan ya, gimana berlakukan hukum ini supaya kita bisa mencari teman yang oke. Ya, dan nextnya di chapter yang keempat kita harus menjadi seorang networker yang karismatik dan persuasif kesimpulannya. So kita langsung mulai aja ke chapter yang pertama. Ada sebuah fakta teman-teman, di mana manusia itu adalah makhluk yang egois. Setuju nggak? Jadi kalau manusia itu makhluk yang egois, maka kemungkinan menurut lu ya, gue nanya ya, menurut lu kemungkinan dia bakal lebih banyak ngomong atau lebih banyak dengerin? Ya, aku kasih waktu 3 detik untuk jawab. 3, 2, 1, yes. Kalau jawaban lu adalah lebih banyak dengerin, lu salah. Ya, tapi kalau jawaban adalah lebih banyak ngomong, itu benar teman-teman ya. Jadi kebanyakan orang lebih senangnya didengerin daripada ngomong, dan itu adalah mayoritas. Maka kalau misalnya kita bisa mendengarkan, itu menjadi sebuah skill tersendiri yang mana kita bisa disukai oleh banyak orang. Gue tuh pernah belajar ya sebuah efek psikologi, namanya tuh compliment effect ya kalau nggak salah ya. Gue lupa namanya apa ya. Tapi intinya kalau kita bisa membuat seseorang ngomong sama kita itu banyak banget ya, apalagi durasinya panjang, maka orang bakal suka sama kita. Dan secara pembahasan yang mau gue kasih tau di sini, lu bakal punya ikatan emosional yang lebih dalam sama orang tersebut. Apalagi kalau si problemnya tuh relate banget sama kehidupan kita sendiri. Nah, paling bagus teman-teman ya, lu tuh punya yang namanya skill, lu punya pengalaman, lu punya expertise, lu punya kekuatan, lu punya pengetahuan terhadap bidang yang sedang dia tekuni, sedang dia ceritakan, dan dia sedang meminta pendapat. Dan ketika lu bisa dengan sabar, dengan ini ya sabar sih, dengan persisten untuk mendengarkan dia, ya, meskipun lu tahu jawabannya arahnya akan kemana, lu bisa dengan leken gitu ya, tekun gitu, dengerin itu sampai beres. Nah, itu yang disebut dengan karisma. Seorang yang expert, seorang yang menguasai persoalan, seorang yang tahu jawabannya, tapi tetap dia bisa dengan sabar mendengarkan lawan bicaranya meskipun masih cupu, itu bisa memunculkan yang namanya karisma. Karisma itu apa sih? Karisma adalah ketika kehangatan, kekuatan, dan kebaikan itu jadi satu dalam suatu kondisi. Ya, maka lu bakal punya karisma di situ ya, dan orang senang banget sama orang yang berkarisma. Makanya kalau cowok-cowok tua itu disenangi sama cewek-cewek muda, selain mungkin duitnya banyak ya, mereka tuh berkarisma. Kenapa berkarisma? Karena orang-orang tua sudah punya pengalaman hidup yang bisa di-sharingkan sama anak-anak muda yang belum punya pengalaman. Itu jokes ya by the way ya. Tapi nggak tahu menurut lu itu bener nggak? Oke, mungkin di antara kalian semua ada yang bingung ya, apa sih itu kehangatan? Apakah kita berdiri depan api ya? Kekuatan tuh apa sih? Kebaikan tuh apa sih? Ya, kenapa 3 kombinasi ini bisa melahirkan karisma? Oke, jadi kalau kenapa 3 kombinasi ini bisa melahirkan karisma, tadi gue udah kasih tahu jawabannya. Tapi kalau definisi dari kehangatan itu sendiri, lu dengerin dengan fokus ya, dengan penuh perhatian si lawan bicara itu ngomonginnya apa. Ngomongin kekuatan itu artinya lu tuh tahu jawaban dari permasalahan orang itu apa, dan ngomongin soal kebaikan berarti lu bisa mendengarkan tanpa menghakimi
dan dengan empati merasakan apa yang dirasakan, kemudian even lu tahu jawabannya ya, kan tadi lu bilang lu kekuatan dah, lu berusaha untuk memahami kenapa dia nggak melakukan hal yang seharusnya seperti itu. Oke, nah lu bisa tahu jawaban kenapa dia nggak melakukan hal itu dengan cara berempati. Oke, dengerin dulu sampai beres. Nah, untuk bisa menunjukkan itu semua, tentunya kan itu kan just teori ya. Gimana kita menerapkan hal tersebut ketika benar-benar dalam sebuah percakapan. Oke? Jadi, this is you need to do. Ya, lu dengerin dengan perhatian. Ciri-cirinya gimana sih? Angguk-angguk, say yes gitu kan. Oh gitu, kasih respon kecil. Kasih cep gitu ya. Cep gitu ya. Gua gak susah yang itu agak susah ngomongnya ya, jadi cep kasih komen kayak begitu, lalu bikin rangkuman ya. Jadi misalnya dia nerangin, gue tuh kesel banget ya habis diputusin sama cowok gue ya, aduh kesel banget sih, cowok gue tuh selingkuh, cowok gue tuh sudah gue berikan everything ya, tapi cowok gue malah pergi begitu saja meninggalkan gue. Oke, ini ada cewek curhat sama lu dan lu bikin rangkuman nih, oh jadi lu ditinggalin sama cowok lu ya, aduh kasihan banget ya. Nah, kasih komen begitu. Oke? Nah, the next step-nya yang lu harus lakuin adalah bertanya lebih lanjut. Oke? Nah, itu menunjukkan lu tertarik sama topik yang dibicarakan. Jadi bukan basa-basi doang, tapi the real lu nanya lebih lanjut. Nah, lu bisa nanya kayak begini. Jadi next plan-nya lu mau gimana nih? Terus gimana nih cara lu move on? Gue lihat lu kayaknya sekarang happy ya. Kok bisa sih? Triknya apa sih? Nah, lu cobain ya, jadi nanya lebih lanjut. Dengan begitu, conversation nggak bakal mati di tempat dan bakal lebih ngeflow lagi. Kenapa kita harus nanya lebih lanjut? Kelihatannya kita sudah menemukan hot button dari lawan bicara kita. Oh, dia senangnya ngomongin itu, ngomongin cowoknya tadi berdasarkan kita nanya lebih lanjut, maka dia merasa diperhatikan, dia merasa dipedulikan. Pada akhirnya dia bakal lebih suka sama kita karena dia ngomong sama kita tuh lebih banyak. Sekarang kita masuk ke chapter yang nomor 2. Namanya adalah amigdala ya. Jadi amigdala itu adalah sebuah part kecil dari otak kita yang berfungsi merespon sebuah ancaman, entah dia fight, flight ataupun freeze ya. Jadi bisa melawan kalau ada ancaman, melawan ya, atau mungkin dia diam, bingung harus ngapain ya, bingung. Atau mungkin dia menghindar, kabur gitu ya, menghindar ya, kabur ya. Oke, jadi ini respon yang basic banget. Nah, teman-teman, respon seperti ini ternyata berlaku dalam berteman atau berkawan sama seseorang ya. Jadi otak ini bakal memberikan sebuah sinyal, oke, ini teman gue, ini lawan gue, ini musuh gue, ini gue gak cocok sama dia nih, begitu ya. Nah, tentunya kalau kita mau berteman sama dia, berarti kan kita harus memberikan atau menservis amigdala lawan bicara kita supaya memberikan respon yang welcome sama diri kita. Jadi caranya gimana? Ingat teman-teman, keywordnya adalah persamaan ya. Keywordnya adalah persamaan. Semakin lu banyak persamaan sama lawan bicara yang sedang dihadapi, misalnya gue nih suka main Tekken ya, dia suka main Tekken, oke, kita nyambung. Terus gue suka bisnis, dia suka bisnis, nyambung. Oke, gue ini suka body combat, gue suka berolahraga. Ternyata dia juga suka body combat dan berolahraga. Ya, mungkin body combatnya nggak sesering gue, tapi minimal dia suka lah ya, mencoba ya kalau lagi bosen. Nah, karena dia banyak kesamaan sama gue, maka gue akan merasa cocok sama dia, merasa berteman, dan kita bisa nyambung nih ke belakang harinya ya. Jadi koneksi itu bisa terbangun karena adanya kesamaan di antara kita berdua. Ya, tapi kan itu kan berarti konteksnya dia yang berteman sama gue ya. Jadi kita banyak kesamaannya. Atau ya gue berteman sama dia lah, karena dia banyak kesamaan sama gue, jadi kita cocok. So, tapi kalau elunya yang mau nargetin seseorang, maka this is you need to do ya, this is you need to do. Lu harus fokus sama hal-hal yang mereka sukai ya, karena ketika mereka ngomongin hal-hal yang mereka sukai, mereka bakal merasa nyaman. Nah, terus mulailah dengan topik-topik yang ringan, dan dengan topik-topik ini bisa menyenangkan mereka. Ya, ngobrolin sama cowok, bro, lo lagi sibuk apa sekarang? Lo lagi ngerjain apa? Kenapa lo suka sama bidang itu? Ya, nah nanti sudah ngobrol lebih panjang, durasi 15 menit, 20 menit. Baru tuh kita masuk ke get deeper talk ya, deep talk, yang mana lu kenapa sih suka sama ini, tantangannya apa sih, gimana support dari keluarga lu ya, anak lu gimana, bini lu gimana, omong-omongan yang get deeper gitu ya. Ada kalanya teman-teman, ketika dia bercerita sama kita, dia bakal mulai masuk ke sesi masalah ya. Jadi kalau lu sudah dapat hot buttonnya, ciri-cirinya adalah dia berani menceritakan masalah. Jujur ya, gua adalah tipikal orang yang
nggak begitu suka sharing masalah gue. Masalah gue kalau sifatnya teknis, ya gue bakal nanya, bakal sharing, atau mungkin lebih banyaknya gue pakai workshop lah. Gue cari workshop, cari ChatGPT misalnya, itu juga bisa gue ya, gue kenal seperti itu. Jadi kalau misalnya gue sampai bisa sharing masalah gue, itu artinya gue udah nyaman sama dia. Ini gue pribadi nih, I think kayaknya orang-orang bakal sama kayak gitu sih. Ya apalagi untuk kalangan orang introvert nih yang merasa sudah dapat pace-nya, sudah dapat vibes-nya, maka dia nggak segan untuk menceritakan masalah. Kalau gue ditanya ya, kenapa gue nggak suka share masalah gue? Karena gue takut membebani orang tersebut. Apalagi gue udah punya kebiasaan, lebih baik gue membantu orang daripada gue sharing masalah gue ke orang. Nah kan dia udah punya beban, gue kasih beban ke dia, kayaknya gue merasa gimana gitu ya. Jadi lebih baik gue yang membantu orang tersebut. Makanya gue jarang share masalah gue. Terus kalau misalnya kita pengen membuat pembicaraan lebih panjang, maka tahapannya adalah bicara ringan, bicara tantangan, ya, terus bicara kehidupan pribadinya, baru terakhir masalah terbesar yang membuat dia tuh sering galau, stres, depresi, ya. Ketika dia bisa cerita itu, ya, that's really good untuk kita dapetin hatinya. The keyword teman-teman, semakin kita mengerti masalah kehidupan mereka itu kayak gimana, maka semakin mudah juga untuk mereka itu dipersuasi. Ya, namanya juga persuasi communication ya. Kita berbicara dari sudut pandang otaknya dia. Jadi bukan dari sudut pandang kita yang ngomong terus, tapi kita berbicara dari sudut pandangnya dia. Boleh nggak kita ngomong terus? Boleh. Asal dari sudut pandang dia mencari jawabannya apa, lu terangin, lu jelasin caranya, lu berikan langkah-langkahnya, dan dia bakal suka sama lu, even itu lu ngemeng terus. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam chapter yang ketiga tentang rasio take and give dalam sebuah hubungan. Boleh nggak sih kita tuh meminta sesuatu dari lawan bicara kita, dari teman kita, dari sahabat kita? Boleh apa enggak? Jawabannya itu boleh banget. Boleh banget. Tapi teman-teman harus tahu, ketika kita ingin meminta sesuatu ya sama lawan bicara kita, rasio terbaik ya, ini dari ilmu komunikasi yang gue pelajari adalah 10:1 ya. 10 kali lu kasih, baru 1 kali lu minta. Tapi yang udah nih yang gue alamin ya, biasanya karena gue sering memberi, berteman, ya udahlah, pokoknya gue berusaha memberi aja. Kadang-kadang gue nggak minta pun gue dikasih loh. Iya benar, gue ini kemarin mama gue ini baru meninggal. Terus I'm just posting at my social media, memberitahukan ya, dan ya gue juga pengen sharing lah kesedihan gue ketika mama gue meninggal di gue punya sosial media. Bener-bener gue nggak pernah expect teman-teman tuh pada datang untuk menjenguk, untuk menghibur, untuk memberikan gue penguatan gitu kan, sehingga gue bisa lebih happy ya. Basically di saat itu gue bukannya happy, tapi gue malah hektik. Ya, banyak teman kenalan, kok gue jadi nggak enak ya. Gue ngobrol di sini, teman gue datang, yang ini datang, gila banyak banget yang kenalan gue ya. Tapi di saat itu penguatan gue, karena gue sibuk ya, nggak sempet tuh gue sedih-sedihan ya, karena teman gue banyak yang datang kan, gue harus servis dong, gue ajak ngobrol ya. Dan mereka banyak memberikan penghiburan, turut berduka cita ya. I'm really happy, gue really busy lah ya. Happy gue nggak tahu ya, tapi kalau lo lihat muka gue ketawa-ketawa gini, mungkin lo bisa menyimpulkan lah ya situasi gue gimana di saat itu. Tapi yang gue rasain sih gue sibuk banget. Jadi nggak sempat sedih-sedihan. Nah, itu yang disebut sometimes ya, karena kita terbiasa memberi, kadang-kadang kita bisa mendapatkan tanpa perlu meminta sama sekali. Meskipun kalau secara rumus, lo mau minta boleh-boleh aja. Bro, tengokin gua dong, jenguk gua dong, ayo dah, ini gua lagi sedih nih, ayo. Boleh-boleh aja, selama lo memberikannya lebih banyak. Ya, itulah 10:1, that's the effect. Kemudian, dengan kita memberikan 10:1 seperti itu, maka secara nggak langsung itu bisa menciptakan efek hutang budi. Nah, teman-teman, gua mau sharing sesuatu pengalaman ya. Jadi kalau pengen menerapkan hukum seperti ini, make sure lu bukan sama orang yang nggak tepat. Kalau orang yang nggak tepat, yang ada lu malah dimanfaatin atau diporotin sama beliau ya. Jadi make sure, saran gua untuk memastikan orang yang lu kasih ini tepat dan akurat lah ya, biar lu nggak dimanfaatin, carilah yang lebih di atas. Yes, ini gua bukannya ngajarin pamrih ya, bukan ya. Memang kita harus saling membantu, tapi jujur aja, kalau lu membantu orang salah, lu malah dimanfaatin dan diporotin.
Iya, benar. Ini gue mengalami langsung ya. Jadi jangan cari orang yang di bawah lu, karena mungkin mereka nggak sevibrasi sama kita ya. Yang ada malah jadi mereka minta, lu kasih, dan energi lu bakal habis. Dan ujung-ujungnya lu ngarepin apa dari dia gitu kan? Bingung ya. Sorry to say, ya kita harus milih-milih orang ya. Dan memberi itu menurut gue wajib ya. Kita harus menolong sesama manusia, tapi jangan salah orang. Carilah orang yang lebih di atas, mungkin pengetahuan, mungkin kekayaan, mungkin koneksinya lebih banyak gitu kan. Ya udah, lu bantu aja mereka ya. Dan mudah-mudahan nanti ada balas budi. Nggak usah di expect, tapi at least lu nggak bakal disusahin sama mereka sih ya. Jadi ya jujur aja, kalau lu bantu orang kaya ya, yang lebih kaya ya, everything lah, kayak pengetahuan, kayak koneksi, everything ya, at least lu ngasih, lu nggak bakal digerecokin belakangnya. Tapi kalau yang sama yang di bawah, lu ngasih, yang ada digerecokin, minta lagi. Repot banget. Oke? Nah, apa yang mesti dikasih sama mereka? Fokus di masalah mereka apa? Nah, setelah lu udah dapet hot button mereka apa, coba lu fokus di masalah mereka apa, ya. Terus impiannya apa, dan coba berikan bridging dari masalah ke impian dengan cara solusi yang mau lu bantunya apa. Misal teman-teman ya, kebetulan ini gue lagi ikutan komunitas bisnis namanya BNI, Business Network International, dimana orang-orang di sini biasanya fokusnya adalah, bro, lu mau gue bantu apa nih ya? Lu butuh referral apa nih? Lu butuh dikenalin apa nih biar bisnis lu lebih maju? Nah, ini mereka tuh begitu orang-orangnya ya. That's really good ya, mirip banget sama gue sih. Oke, sekarang kita masuk ke yang keempat. Namanya adalah kesimpulan. Gimana caranya kita bisa menjadi seorang networker yang karismatik dan persuasif. Dan ini adalah merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita sejauh ini. Dimana berarti poin pertama, lu harus punya yang namanya karisma. Which is karisma itu adalah elemen yang sebuah persona yang terbentuk karena elemen kehangatan, kebaikan, dan juga kekuatan. Ya. Yang berikutnya, gunakan pendekatan persamaan, ya, dan amati reaksi lawan bicara dan berikan lebih banyak dari yang diminta. Oke? Jadi lihat, responnya gini, di hobinya apa, kemudian coba lu berikan informasi ya, coba lu berikan solusi terhadap masalah dia, dan sebisa mungkin sampai tuntas sih di pembicaraan itu. Tapi kalau nggak tuntas ya udah nggak apa-apa. Itu artinya lu bisa menciptakan koneksi yang lebih jangka panjang ya. Di poin nomor 3, teman-teman, gue sih senang banget punya sahabat ya, karena hari gini punya sahabat itu susah banget ya, yang apalagi yang sevibrasi. Jadi kalau mindset kita sebisa mungkin mencari persamaan itu karena kita pengen mencari sahabat. That's my installment in my mindset ya. Jadi gue akan mengenal dia secara lebih dalam, gue penasaran kehidupan dia, tapi kalau dia nggak mau share ya udah, berarti kita nggak cocok aja. Oke, itu 3 kesimpulannya. Dan for your information teman-teman, gue punya kelas tentang komunikasi, public speaking, kemudian gue juga punya kelas tentang cara curhat, ya, cara menjadi curhat master ya. Jadi bukannya kita jago curhat, bukan, tapi kita jago ngedengerin. Jadi curhat master, kita didengerin orang, dan pada akhirnya ketika kita punya skill ini, teman-teman bisa lebih disukai sama lawan bicara, kita lebih gampang punya sahabat, dan tentunya kita hidupnya nggak kesepian karena banyak yang nyariin. Ya, sibuk yang ada. Ya, biasanya dengan banyaknya koneksi kita lebih gampang terbuka nih pintu rezekinya, karena kita lebih punya banyak peluang, punya banyak pilihan, dan kita bisa lihat-lihat nih yang cocok sama kita yang mana. Begitu ya. Langsung aja lihat kolom deskripsi di bawah sini, dan lu cek aja kelas mana yang cocok sama lu ya. Nah, gue punya channel Mentor Public Speaking, bahas presentasi, bahas tentang public speaking, ngobrol, networking, relationship, public speaking for digital marketing, dan semuanya tentang komunikasi ya. Kalau lo suka dengan hal-hal seperti ini, langsung aja subscribe channel kita, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.